ini. Oke, di video kali ini saya akan membagikan penyebab layu fusarium pada tanaman cabai serta bagaimana cara mengatasinya. Untuk itu, jangan men-skip video ini, tonton video ini sampai selesai agar video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya petani cabai yang ada di grup ini. Sebelum kita melanjutkan video ini, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, agar terlebih dahulu meluangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe yang berada di bawah channel ini. Buat yang sudah menekan tombol subscribe-nya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezekinya tambah lancar, selalu diberi kesehatan, dan apa yang diimpikan dapat segera terwujudkan. Amin ya rabbal alamin. Di antara sekian banyak penyakit utama pada tanaman cabai, layu fusarium menjadi salah satu ancaman yang paling serius. Betapa tidak, tanaman cabai yang terjangkit layu fusarium ini bisa dipastikan akan langsung mati jika tidak segera diatasi atau dikendalikan. Sesuai namanya, layu fusarium ini menunjukkan gejala layu pada tanaman yang sedang terserang. Layu fusarium sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur patogen Fusarium oxysporum. Layu fusarium bisa menyerang tanaman cabai kapan saja, terutama pada musim hujan. Karena pada musim hujan, jamur Fusarium oxysporum mudah berkembang biak dan mudah menyebar dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Tingkat kelembaban udara yang tinggi sangat berpengaruh terhadap perkembangbiakan jamur ini, terlebih lagi jika terjadi genangan air hujan di lahan dan pH tanah yang rendah. Serangan layu fusarium sering sekali dijumpai pada tanaman baik usia muda maupun usia dewasa. Gejala yang ditunjukkan yaitu tanaman akan tampak layu pada pukul 10 sampai pukul 14.30 selama siang hari dan akan kembali tampak tegar pada pagi serta sore hari selama masih proses fotosintesis berkurang. Layu fusarium mirip dengan layu bakteri, namun bedanya adalah pada lamanya fase infeksinya. Pada layu bakteri, tanaman akan langsung mati kering dalam 2-3 hari. Sedangkan layu fusarium akan tampak layu dan semakin parah hingga mati membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari. Berikut beberapa cara yang Anda dapat lakukan untuk mengendalikan serangan layu fusarium yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum. Yang pertama, rotasi tanaman. Melakukan pergiliran tanam dengan tanaman yang tahan terhadap layu fusarium guna mengendalikan populasi dan perkembangan jamur Fusarium oxysporum di lahan pertanian. Perlu untuk diketahui bahwa selain menyerang pada tanaman cabai, layu fusarium ini juga dapat menyerang pada tanaman tomat, terong, semangka, melon, pisang, jeruk, kubis, timun, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, menggunakan pupuk yang tepat. Mengurangi penggunaan pupuk berkadar N tinggi seperti urea. Jika perlu, gunakan pupuk NPK. Penggunaan urea yang berlebihan akan menyebabkan tanaman sukulen dan mudah terserang penyakit layu fusarium ini. Yang ketiga, mencabut tanaman bergejala. Jika sudah terlihat adanya tanda-tanda tanaman layu karena layu fusarium, maka sebaiknya tanaman tersebut segera dicabut dan kemudian dibakar. Jika perlu, tanah bekas tanaman terserang tersebut juga dapat ikut dibuang atau dapat disemprotkan dengan fungisida kontak berbahan aktif klorotalonil atau tembaga hidrosida. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan yang lebih cepat ke tanaman yang masih sehat. Yang keempat, perlakuan Trichoderma. Trichoderma merupakan agensia hayati berupa jamur baik yang dapat melawan perkembangan jamur patogen.
atau biasa disebut dengan fungisida alami. Fungisida alami ini sangat efektif dan efisien untuk mencegah layu fusarium. Cara penggunaannya adalah dengan mencampurkannya dengan pupuk kandang sebagai pupuk dasar, atau bisa juga dengan dikocorkan pada setiap lubang tanaman. Demikian penyebab dan cara mengatasi layu fusarium pada tanaman cabai. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya petani cabai. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya agar teman-teman bisa langsung dapat notifikasi apabila saya mengunggah video terbaru. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga selalu diberi kesehatan, rezekinya dilancarkan, dan usahanya dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.